topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ricky Bibisana. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kembali di Lintas Topik untuk Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan juga para pemirsa YouTube Lintas Topik ya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi hari ini yang sangat luar biasa bersama saya Ricky Bibisana, dan dimana Lintas Topik ini akan menyingkap isu, mengungkap fakta ya, dimana nanti ada narasumber yang akan kita kulik habis nih ya. Dan ini ada Mas Arief Susanto. Beliau ini adalah aliansi Serikat Pekerja Wonosobo ya. Jadi nanti bakal bahas tentang UMK dan lain sebagainya. Jadi pastikan 1 jam ke depan jangan kemana-mana. Tetap stay tune di radio masing-masing dan juga di YouTube channelnya Lintas Topik ya. Lintas Topik bisa didengarkan di radio Citra FM dan Purnama Sidi FM setiap hari Selasa dan Jumat jam 15 waktu Indonesia Barat ya, jam 3 sore ya. Dan tentunya kita langsung aja dikasihkan ya diambil alih sama Ide Agus. Tapi sebelumnya nih kita hari ini bersama Cleo ya, dan langsung aja monggo Mas Ide Agus. Masing oleh bintang tamu kon nutup pintu barang ini. Karo senior. Terus wih ceret ke Ini? Nah, itu biar tidak masuk suaranya. Begitu loh kakak. Oke. Jam berapa Rip? Jam 3 kurang. Masih banyak. Jam setengah 3. Setengah tiga lebih berapa? Ini jaminan Pak Urbah Ya, tentang. jangan bilang-bilang. Jangan bilang, tolonglah, jangan bilang-bilang. Tahu aku, gitu kan. Siap Mas? Singanong. Halo, assalamualaikum Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan penonton channel YouTube Lintas Topik. Hari ini kita ketemu lagi bersama narasumber yang selama podcast ini berdiri merupakan narasumber yang paling berbobot ya. Karena memang bodinya yang luar biasa besar. Dan beliau ini teman lama saya dan sebetulnya kan, cuman karena memang kita jarang ketemu ya, sudah berapa ya, ada sekitar seminggu mungkin. 1 tahun dari 2024. Iya 2024 ya. Saya perkenalkan ya, namanya Arief Susanto. Beliau sebagai sekretaris Serikat Pekerja Wonosobo. Kenapa kita undang pada hari ini? Karena kita barusan melewati pergantian tahun. Kita tahu bahwa 2025 UMK nggak hanya di Wonosobo, di seluruh Indonesia itu mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Dan di 2025 juga Wonosobo nominal yang didapatkan para pekerja 2 juta. Berapa nanti Arief yang akan menjelaskan gitu kan. Kalau saya soalnya gaji saya belum UMK nih di sini. Rip, apa kabar Rip? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Gimana kabar Pak Agus? Lumayan sehat ini. Semakin berbobot aja loh ya. Alhamdulillah udah masa-masa menjaga berat badan biar nggak kurus. Menjaga pola makan ya. Pola makan. Tapi yang penting sehat, masih bisa menemani teman-teman di Serikat Pekerja gitu. Siap. Pak Ketua kemana nih kok nggak hadir? Untuk Pak Andreas Suroso itu mungkin kesibukannya luar biasa. Dia sering keluar kota dan kebetulan hari ini rencana mau tak diajak, tapi beliau ada acara di Semarang. Oke, Rip, selamat ya. Selamat. Naikkan 6,5%. Alhamdulillah bagi yang naik. Berapa sekarang? Nah, tadi kan saya udah opening. Berapa? 2 juta berapa? 2 juta 299.521 rupiah. 2 juta 99.521 rupiah. Itu kalau untuk level di Jawa Tengah berada di kabupaten bawah, menengah atau atas? Kita kalau Kedu itu di bawah, kalau nggak salah kita nomor 2 di bawah Kabupaten Magelang. Kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, kenaikan 6,5%. Ini mulai dibayarkan kapan? Usulan upah itu kan dari bulan Februari itu. Karena ada pilkada, kita nunggu sidang pengupahan dan pengupahan keputusan Kabupaten Wonosobo udah mengetok bulan Desember. Kalau nggak ada penangguhan dari perusahaan, berarti kita menerimanya di Januari. Tapi untuk para teman-teman pekerja bukan per 1 Januari, kita menerimanya nanti di Februari. 1 Februari. Oh artinya gajian Januari itu ya. Masih ikut yang bulan tahun kemarin. Masih 2024. Iya. Februarinya baru mengalami kenaikan yang 6,5% itu. Lah
Kita juga mendengar pada PPN yang naik 12% ya. Yang pajak itu ya. Iya, artinya ketika upah dinaikkan 6,5%, di sisi lain juga ada PPN yang 12,5%. Mungkin orang mengatakan bahwa PPN kan untuk barang mewah. Iya, betul. Tapi jangan lupa bahwa turunannya bisa jadi nanti ke produk-produk domestik, produk-produk yang dikonsumsi masyarakat. Sudah mulai kerasa belum? Ke saya pribadi, teman-teman pribadi ini kita udah mulai kerasa dari bahan pokok aja kita udah beras aja sekarang udah paling murah itu yang mungkin yang 14.000 sekian kan. Itu yang kita bahan pokoknya lah. Kalau teman-teman buruh beli bawang merah, barang merah kayaknya enggak lah ya. Paling ya kopi kapal api, kapalnya itu ya. Kopi kapal api cuma kapalnya itu. Jadi untuk masalah kenaikan pajak itu kalau turunannya ke bawah, apalagi ini mendekati bulan puasa. Ya. Jadi kalau untuk patokan ketika kita menerima upah UMK kenaikan 6,5%, kita belanjakan di bulan besok Februari karena mendekati bulan puasa, apalagi harga-harga kan naik turunnya dinamis banget ya. Dinamis banget. Jadi kita belum bisa bilang ini kerasa banget atau ini bukan, itu kita belum bisa bilang seperti itu. Iya, karena kebutuhan di Ramadan terus Idul Fitri itu memang betul. over betul. budgetnya kan. Betul. Nah, saya pengen tahu sih sebetulnya tahapan-tahapan usulan dari Dewan Pengupahan. Iya. Dewan Pengupahan itu kalau di daerah siapa aja? Kalau untuk Dewan Pengupahan kebetulan saya tidak masuk Dewan Pengupahan, yang ada serikat pekerja yang mewakili, terus ada dari pemerintah termasuk Pak Bupati, terus dari pemerintah, terus dari pengusaha. Ada 3 unsur itu. Kalau dulu namanya tripartit ya. Kalau tripartit sendiri. Beda lagi. LKS tripartit sendiri. Kalau secara nasional itu kan 6,5%. Ya. Tadinya ketika diusulkan itu apakah sudah dipatok 6,5% atau masih nego-nego tentang jumlah? Jadi perjalanannya panjang. Saya memang bukan Dewan Pengupahan, tapi saya selalu mengikuti terus sama teman-teman serikat. Itu kita malah di bawah. Tadinya kita hampir di bawah 65. Oh, usulannya di bawah. Usulannya di bawah itu. Begitu Presiden memutuskan, saya ucapkan terima kasih Pak Prabowo. Mendingan nggak usul ya. Jadi Dewan Pengupahan kita ikut nasionalnya aja. Oh gitu. Iya, karena ketika menyangkut penghasilan ikut nasional ya. Iya. Jadi kalau kewajiban ikut yang minimalis saja. Iya. Nah, Rip, ada berapa sih yang tercover dalam UMK? Pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang berhak untuk menerima UMK? Semua yang kalau UMK itu kan sifatnya semua ya, keseluruhan para pekerja. Entah itu kuli bangunan, entah itu buruh, entah itu penjaga toko, entah itu pekerja. Kita hitungnya gini, pekerja 1 bulan tinggal dibagikan 25 kalau 1 bulan. Yang 5 hari untuk libur ya. Libur, dan itu juga dihitung. Jangan ada libur nggak dihitung, nggak seperti itu. Misal saya mau pekerjaan Pak Agus, karena upah minimum UMK itu kan upah minimum, bukan upah kelayak. Kelayak gitu. Iya, upah minimum udah paling minim. Ya. Itu hitungannya aja kalau hitungan lajang. Kalau yang udah punya istri, anak gitu kan, kalau bisa ada tunjangan-tunjangan yang lain. Makanya kalau upah minimum Kabupaten Wonosobo itu segitu. Jadi setiap saya misalkan Om Agus kerja saya buka toko nih ya. Kerja terus Om Agus, wah aku kok gajinya di bawah UMK, gimana ini? Ya kalau tidak berserikat, kalau nggak punya serikat pekerja, tidak berserikat, kita hanya bisa berangan-angan aja. Oh, gitu. Mau protes caranya seperti apa, mau menunjukkan ini yang betul seperti ini loh para pengusaha, itu nggak bisa. Tapi kalau ikut serikat pekerja, di serikat juga ada pendidikan-pendidikan, bukan hanya ikut-ikut aja, enggak. Oh gitu. Oke, tentang serikat kita bahas nanti. Iya. Saya masih akan mengulik tentang UMK ini. Iya. Selama ini kita mengatakan bahwa kalau pekerja UMK ini identik dengan pekerja-pekerja pabrik, Iya. ya kan? Artinya dengan standar kerja yang lama dan tempat kerjanya memiliki jumlah pekerja yang banyak. Gitu, hanya di Wonosobo ini kan kelas-kelas seperti itu kan sedikit. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan di Wonosobo ada berapa sih? Kalau perusahaan banyak Mas. Yang besar-besar kan kayaknya nggak ada ya, atau mungkin standar besarnya Wonosobo gitu. Iya, kalau di Wonosobo ya jenengan tahu sendiri lah.
ada dari perkayuan, perhotelan juga kan perusahaan, terus ada swalayan, ada yang outsourcing juga sama kan. Jadi kalau kita perusahaan ada berapa? Ya banyak memang. Oke. Nah, kalau toko selama ini kita melihat bahwa penghasilan ataupun gaji dari karyawan toko ini kan dapat dikatakan di bawah standar. Ini gimana ketika itu terjadi? Jadi gini, ketika ada banyak pengaduan mungkin ya itu gaji saya kok di bawah UMK misalnya toko ya. Udah berangkat kerja jam 7, pulang jam 7. Harusnya kan kita kerja 8 jam. 8 jam, 1 jam istirahat kan. Tuh karena tidak berserikat, bagus. Saya sebagai serikat pekerja pun nggak bisa semena-mena langsung masuk. Ini tak urusi saya gini, nggak bisa. Kita harus jadi anggota dulu di serikat pekerja. Setelah jadi anggota, karena fungsi dari serikat itu kan caranya melindungi hak para pekerja. Jadi kalau toko-toko itu saya juga sulit yang ada di Wonosobo. Apalagi ini ada pengalaman pernah kalau nggak salah tahun kemarin waktu kita adakan monitoring masalah THR. Salah satu toko lah di Wonosobo ada. Monitoring THR itu yang dari ketua serikat pekerja, para teman-teman buruh dan yang lain menanyakan ke owner kan. Saya masuk seolah-olah pembeli. Saya masuk, saya tanyakan setiap karyawan dan mereka jawabannya rata-rata saya karyawan baru mas, jadi nggak tahu THR-nya berapa, upahnya berapa. Ada yang keceplosan 1 kali itu. Kita kalau yang baru ya nunggu 3 bulan atau yang lain itu. Jadi kami akan sulit karena pekerja sendiri itu juga banyak yang seperti itu. Kesalahan daripada pekerja itu kadangkala sementing kerja lah, perkara upah nanti timbang nganggur gitu ya. Sering ada yang seperti itu. Gitu ya. Itu. Nah, berarti gini, oke kita masuk ke serikat pekerja. Ya. Serikat pekerja itu di Wonosobo ada berapa? Banyak mas, yang udah dicatat sama Disnaker. Kita kan harus pencatatan nih. Ya. Yang serikat pekerja saya itu Hukatan ini. Hukatan. Oh ini Hukatan. Ini tuh? Iya. Hukatan. Hukatan. Terus yang di Aqua juga ada serikat. Kalau saya anggotanya itu Hotel Krishna juga serikat anggota saya. PT Tambi ada 5 PUK, Tambi Pusat, Tambi yang mana-mana itu. Terus PT Rita juga ada serikat pekerjanya. Terus Perkayuan juga ada tapi paguyuban Perkayuan yang milik Mekar Abadi itu. Terus sama serikat-serikat yang lain. Jadi kita gabungkan nih di Wonosobo itu, kita bentuk aliansi. Aliansi gitu ya. Aliansi Serikat Pekerja Kabupaten Wonosobo itu. Kalau milik saya dan teman-teman itu bukan hanya di Wonosobo, kita juga ada DPD-nya, ada DPP-nya. Terus kita juga federasi dengan Serikat Pekerja Internasional juga. Yang punya jejaring, punya jenjang dari daerah, terus nanti di provinsi sama nasional yang Hukatan. Yang Hukatannya. Iya. Nah, sekarang artinya kewenangan-kewenangan dari masing-masing serikat pekerja itu hanya menaungi di mana dia memiliki anggota. Iya. Kalau misalnya taruhlah gini, Hukatan nangani di Perkayuan nggak ada anggota di Perkayuan? Nggak ada kebetulan. Ada. Berarti kalau ada persoalan-persoalan yang itu meliputi karyawan di bidang perkayuan, yang nangani serikat pekerja di situ. Iya, harusnya kan setiap perusahaan itu membolehkan lah, karena serikat pekerja kan memang dibebaskan. Tapi kebanyakan yang selama saya jalani seperti ini dengan Pak Ketua itu, buruh itu ketika lagi ada masalah baru dekat ke serikat, baru mendekati serikat. Sedangkan saya, Pak Andreas dan teman-teman pengurus serikat, kita hanya bisa ketika masalah kita urusi, keluar, selesai, dan enggak ada keterusan. Saya inginnya setiap para pekerja yang ada di Kabupaten Wonosobo itu ayolah berserikat. Bukan apa-apa, karena dalam serikat pekerja ini kan kita udah satu diperbolehkan, yang kedua hak-hak kita itu akan terlindungi. Hak apa biasanya yang bisa menjadi pegangan kuat anggota serikat? Biasanya upah yang kedua
jaminan sosial Mas. Ini yang BPJS itu ya? BPJS. BPJS itu ada BPJS kesehatan, ada tenaga kerjaan. Lah Rip, kalau misalnya seperti ini, tadi dikatakan wilayahnya sudah dibagi-bagi. Ya. Dibagi-bagi. Kemudian saya masih tertarik nih kayak tadi wilayah. Oke, mungkin perusahaan yang dengan jumlah karyawan besar, mereka sudah memiliki standar upah minimal yang ditentukan. Tapi bagaimana dengan karyawan toko, kembali lagi karyawan toko, itu jumlahnya kan banyak juga di Wonosobo. Banyak. Nah, mereka memiliki serikat atau sebagian dari mereka sudah ada yang bergabung di serikat-serikat itu? Satu pun tidak ada. Karyawan toko tidak ada yang bergabung di serikat? Tidak ada. Alasannya kenapa? Satu, yaitu ada rasa ketakutan. Ketakutan untuk diberhentikan. Iya, satu. Wah, nanti kalau saya gabung, dipecat. Terus kalau yang tidak tahu perusahaan atau pengusaha ataupun yang lain kalau tidak tahu, wah serikat ini kadang-kala bikin ulah gini-gini ya. Kan kita tidak seperti itu. Kita sekali berunding apapun masalah, kita tetap duduk bersama, cari win-win solution lah. Jadi saya inginnya di Wonosobo itu teman-teman pekerja yang di toko ikut serikat lah, biar tahu. Jadi ikut peduli. Saya juga kepingin teman-teman buruh yang ada di Wonosobo itu sejahtera semua, ya kan? Iya, itu tujuannya kan seperti itu. Iya. Terus gini, persoalannya kan kalau misalnya terjadi sesuatu, taruhlah dengan ini pengupahan. Ini kan yang paling sensitif kan di pengupahan. Iya. Bagaimana kontrolnya ketika mereka tidak tergabung di serikat? Tadi dikatakan kan nggak bisa masuk gitu kan? Iya. Tapi selama ini serikat punya nggak macam kayak power? Punya, misalkan gini, para teman-teman pekerja, terutama saya nggak bisa ini, tinggal adakan, kalau nggak pertemuan kita adukan aja ke dinas yang terkait. Kasusnya gimana? Kalau pengaduan gini, gimana? Saya upahnya nggak UMK nih, besok tidak menerima UMK, kita adukan aja ke dinas terkait, ya kan? Kita adukan, terus tanggapan dinas kan seperti apa nanti ada dewan pengawas sendiri. Ada petugas pengawas sendiri lah. Petugas, itu bukan ranah saya. Tugas pengawasnya dari mana aja? Apa dari serikat pekerja juga masuk di petugas pengawas? Itu ada sendiri dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Itu pengawasnya dari provinsi langsung. Nah sekarang selama ini pemantauan serikat terhadap UMK ini jalan nggak sih? Kalau yang pada ikut serikat, alhamdulillah banyak yang UMK Mas. Jadi kalau dibilang misal anggota saya nggak UMK itu kan ya udah kita selesaikan. Tapi kalau yang bukan anggota, saya juga kurang paham. Teman-teman buruh nggak ada yang sering bilang, baik itu di pabrik, baik itu di toko kan kita jarang melihat yang berani sendiri misalnya, mas saya nggak UMK gini-gini. Banyaknya teman buruh itu tidak di UMK-nya kalau yang dipermasalahkan. Kalau yang banyak pengaduan ke saya, satu kadang ada jaminan-jaminan tertentu yang tidak diberikan. Ketika sakit, bayar dan lain-lain itu sering adu ke tempat, terus dikeluarkan secara sepihak dan lain-lain itu. Jadi kami selaku serikat pekerja kalau cuma hanya untuk bahan pengaduan bukan anggota, kami mau masuknya gimana Mas? Karena secara aturan dia bukan anggota saya gitu loh. Artinya hanya menangani yang menjadi aduan anggota ya? Iya. Oke, lah kalau misalnya memang terjadi kasus-kasus yang sama, masif kita melihat biasanya begini. Ini di beberapa tahun yang lalu. Iya. Kenapa gaji karyawan toko itu masih di bawah UMK? Iya betul. Pengusaha mungkin ngomong ya kemampuan saya bayarnya segitu. Iya. Kalau nggak mau ya silakan keluar. Kayak gitu gimana masih berlaku nggak itu biasanya? Kemungkinan masih berlaku ya Mas. Di Wonosobo mungkin. Kalau untuk karyawan-karyawan itu, saya juga berharap ya teman-teman pengawas masuklah di toko-toko. Jadi bayarannya kemungkinan masih harian, tapi saya kurang paham seperti apa. Tapi yang pernah selentang-selenting itu bilang masih di bawah, terus jam kerjanya juga. Ya, jam kerjanya itu masih over dan masih tidak over, ada lembur ya? Iya, nggak lembur. Apakah sistemnya masih berangkat dibayar, libur nggak dibayar? Kita juga kurang tahu. Makanya saya berharap semua para pekerja lah sekarang itu jangan menzolimi diri sendiri Mas. Dulu saya waktu belum tahu serikat sama badannya besar seperti ini, takutnya luar biasa. Kalau dari pengusaha bilang jangan gini,
takutnya luar biasa Mas. Tapi karena kita sering belajar, tepatnya di tahun 2010 saya ikut serikat. Oh gitu. Nah ini kan pentingnya ada sebuah edukasi nih. Iya. Bagaimana serikat ini memberikan edukasi ke para pekerja. Iya, betul. Kalau teman-teman yang di perusahaan besar barangkali itu udah bisa jalan. Iya. Tapi PR-nya kan pekerja yang di sektor-sektor informal ataupun misalnya kayak di toko-toko. Kalau rumah tangga masuk enggak di situ? Rumah tangga pembantu itu ya masuk. IRT. Tapi kan kalau rumah tangga itu selama ini Belum ada yang masuk juga ya? Belum ada. Padahal sebetulnya bisa masuk. bisa masuk. Tapi kan masa satu orang itu kan kita kan keselnya ke situ. Ya itu, barangkali begini Rip. Teman-teman yang di toko ini bisa menjadi ladang edukasi Iya. bagi teman-teman serikat. Jangan hanya berpedoman, bukan anggota saya kok. Iya. Nah, Jadi saya sih kepingin ya, saya dan ketua itu, ayo pengen. Tapi para pekerjanya, Mas, yang minatnya jujur aja kurang ya? kurang. Jadi pekerja itu kadang-kala yang penting saya udah pasti bertahan bekerja, upah seberapapun yang penting ada. Ya. Kemungkinan punya pikiran seperti itu. Enggak tahu. Coba ayo kapan-kapan kita turun ke bawah aja sama jenengan, tanya aja kamu gajinya berapa besok pas Februari sama teman-teman. Jawabnya bingung. Kalau yang di toko-toko Toko-toko itu ya? toko-toko yang besar kan ada di sini kan banyak toko-toko besar itu karena banyak itu. Coba tanya aja lah intinya, ini gajinya berapa Mbak? Oh saya baru Mas. Oh, artinya memang untuk toko sendiri juga ini ya menjadi bahan kajian harusnya. Iya. Karena yang nilai nominal gajinya masih banyak yang di bawah UMK kan. Iya. Soalnya teman kita yang di Rita aja kan udah UMK masa toko. iya, Kan sama aja kan. Betul. Pelayanan toko itu sama. Lah sekarang begini, 2024 kemarin berapa UMK-nya? 2 juta berapa? 150 berapa itu? Ah. Iya. Yang 2024 Sekarang 2025 2 juta 299. terus 521. Saya ingin tanya Des, kalau tadi kan ngomong itu kan untuk jomblo, apa lajang soal jomblo, itu lajang gitu kan? Iya. Lajang namanya juga UMK. Kalau untuk pekerja yang sudah memiliki istri dengan 2 anak, jumlah gaji segitu itu gimana sih untuk di Wonosobo ya? Harusnya gini, kalau saya yang merasakan ya, dengan gaji segitu, apalagi udah anak 2, sekolah setiap bangun tidur juga harus mikirkan sanggup anak-anak. Sanggup harian itu ya? Sanggup harian kayak gitu. Ya saya sih kepinginnya lebih banyak pemerintah inginnya lebih banyak kenaikannya gitu. Tapi kan mungkin ada perhitungan tersendiri Pak Presiden sama teman-teman pengupahan. Kebetulan saya bukan di Dewan Pengupahan, jadi rincian dan hitungannya kurang lebih paham gitu loh. Jadi kalau yang Dewan Pengupahan sendiri mungkin lebih paham kebutuhannya seperti ini, hitungannya seperti ini. Arif di dunia kerja sudah berapa tahun? Saya 2007 udah masuk kerja. 2007 sudah masuk, berarti kan setiap tahun sudah mengalami kenaikan gaji. Iya. Nah, saya pengen tahu sikap pengusaha. Sekarang pengusaha kan berarti otomatis dia harus mengeluarkan Iya. budget lebih. Bagaimana sebetulnya pengalaman Arif selama ini melihat sikap pengusaha dalam mensikapi kenaikan UMK ini? Jadi gini, kalau toh pengusaha tidak mampu membayarkan UMK, katakan di tahun 2005, Ya. harusnya Desember kemarin kan penangguhan. Ibaratnya bukan protes, tapi penangguhan mengusulkan, karena kami belum mampu atau gimana gitu. Kan ada waktu, jeda waktu untuk kayak Biasanya gitu. berapa? Di bulan Desember kalau nggak salah. Enggak, durasi penangguhannya itu berapa bulan? Kalau penangguhannya kayaknya sih sebelum, pokoknya di bulan Desember. Kalau untuk berapa harinya kurang paham itu. Oh gitu. Bukan. Oke, di bulan Desember ini mengajukan keberatan Iya. penangguhan kan. Iya. Nah, itu untuk berapa bulan ke depan? Misalnya Iya. gini, saya belum mampu nih perusahaannya. Iya. Barangkali saya baru bisa memberikan UMK yang terbaru. Iya. Itu mungkin di bulan ke-8 atau apa? Ada nggak durasi-durasi seperti itu? Ada, nggak apa-apa. Nanti sistemnya dirapel Mas. Kalau udah mampu di bulan, misalkan saya mampunya nanti kenaikannya di bulan Agustus misalnya. Agustus. Berarti kan- Nah, ada berarti 8 kan bulan. 8 bulan ya. Nah, itu kita dirapel kekurangannya. Oh, berarti kenaikan dari mulai Januari sampai Juli itu tetap Dirapel. dibayarkan tapi dirapel seperti itu. Iya. Oh. Harusnya seperti itu.
Kalau anggota terbesar itu di mana sih, Rip? Tambi. Tapi berapa orang? Banyak itu. Ada yang di Tanjung Suari. Itu termasuk buruh petik enggak? Iya. Hah? Yang dipetik di lahan Iya. itu? Semua yang di Tambi Bedakah, Tambi sana, terus pusat itu anggota kita yang paling banyak. Berapa tuh? Kisaran kalau 5.000-an ada. 5.000-an ada. Tapi gini ya, saya melihat beberapa tahun terakhir ini kan ketika terjadi usulan kenaikan UMK, itu mesti dibarengi dengan demo. Ke tahun ini adem-adem ayem ya. Apa karena langsung di ACC sama presiden dengan 6,5% itu? Jadi selama saya mengikuti pekerja kayak gini, baru kali ini presiden menaikkan langsung 6,5%. Saya ucapkan terima kasih Pak Prabowo. Padahal tadinya usulan untuk Dewan Pengupahan di Wonosobo kurang dari 6,5. ya? Iya, gitu. Itu. Jadi ya mudah-mudahan tetap istiqomah dengan membela para buruh. Oh, alah. Kalau misalnya gini, kalau teman-teman yang di ini serikat ya, Iya. bagaimana sih melihat? Saya yakin kan karena langsung di bidang usaha, bagaimana sih serikat ini melihat hubungan kerja antara para pekerja dengan para pengusaha? Pertama, hak-haknya seperti apa? Kemudian kebebasan berserikat di Wonosobo ini dijamin enggak sih? Jangan-jangan ada semacam kayak warning gitu. Enggak. Kalau kita dengan pengusaha, kita sangat akrab sekali, apalagi dengan teman-teman Apindo. Kemungkinan satu-satunya kabupaten yang paling akrab itu ya Wonosobo. Kita nggak pernah argumen yang begitu kenceng-kencengan sama punya, enggak. Kita dengan Apindo selalu berdampingan, selalu rangkul. Karena apa? Pengusaha dan buruh itu ibarat mata uang. Dua sisi harus ada semua. Yeah. Dan alhamdulillah saya sama teman-teman Apindo itu nggak pernah gesekan yang macam-macam. Kalau ada masalah kita duduk bareng. Kita selalu cari win-win solution. Karena kalau dalam hubungan industri itu kalau ada masalah itu kita bukan dicari kalah menangnya, Mas. Kalau dicari kalah menangnya itu akan terlalu lama. Artinya cari solusi ya. Solusi karena pekerja butuh pengusaha, pengusaha juga butuh pekerja gitu loh. Jadi tidak ada istilah kita renggang dan enggak. Kita di sini teman-teman pekerja, teman-teman pengusaha, pemerintah itu kita sering duduk bareng, ngopi bareng, apalagi sering ya membahas persoalan tentang buruhan yang ada di Wonosobo itu. Kita bareng buruh. Jadi enggak istilah wah, kayak pengusaha saya enggak itu. Oh, artinya hubungannya harmonis. Harmonis, ya? harmonis. Kalau misalnya persoalan-persoalan yang selama ini sering ada dan membuat serikat bisa turun ke jalan itu. Bukan turun untuk menyelesaikan. Tadinya kan Arif menghindari jalanan, lebih pada penyelesaian diplomasi kan? Iya. Apa bisa Arif? Kalau saya ya itu, saya itu demo pernah satu kali dulu waktu awal-awalnya itu dulu pernah waktu deadlock. Jadi kita aja kalau menyelesaikan masalah nggak ujuk-ujuk demo itu nggak bisa. Walaupun kalau serikat pekerja itu ada hubungan bipartit dulu antara pengusaha dengan pekerja. Di situ kita kalau ada satu masalah kita tetap duduk di meja bareng sampai suara. Kalau deadlock kita naikkan lagi, kalau deadlock kita naikkan lagi. Oke, nah sekarang itu tadi hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Sekarang peran dinas tenaga kerja ataupun Pemda dalam hal ini seperti apa? Sama, dinas tenaga kerja alhamdulillah selama ini selalu mewadahi ataupun mensupport semuanya. Kita kalau ada sesuatu dan lain-lain juga sangat terbuka, welcome. Apalagi kepala dinas baik itu siapapun lah yang saya pernah ada di dinas tenaga kerja Wonosobo itu, baik dari Bukabid dan lain-lain semuanya sangat membantu sekali. Dan itu kalau ada permasalahan cekaten. Oh gitu. Itu kalau kita ada masalah apa kayak gini kita ngubungi dinas. Nggak pernah. Saya lagi sih nggak langsung datang. Oke. Nah sekarang posisi serikat pekerja itu lebih berpihak kemana? Ke pengusaha atau pekerja? Ya jelas ke pekerja lah. Jujur loh ya. Iya jujur. Masa serikat pekerja kita jelas ke pekerja. Jadi nggak takut dipecat? Enggak.
tinggal hitung-hitungan aja saya berapa lama itu. Loh, enggak, artinya misalnya gini, terlalu vokal membantu Pekerja gitu. terus nanti dipecat, ada surat-surat ini Teguran-teguran itu. Bukan, artinya gini, oh ini Arif selama jadi Serikat pekerja kinerjanya membahayakan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah mungkin karena saling tahu ya aturan-aturan mainnya. Konco ngopi selama iya konco ngopi lah, selama tidak mau membuat pelanggaran berat para pekerja. Anggota saya juga udah tak bilangin pelanggaran berat itu banyak. Di antaranya ya seperti kasus kriminal, seksual, mabuk dalam bekerja dan lain-lain, itu kan pelanggaran berat. Mencuri itu. Jadi bagi saya oke lah. Tapi kalau nggak ada kasus, Arif ketua serikat ini harus kita hentikan aja, karena gara-gara Arif kayak gini pekerja pada berani kayak gini minta haknya terlalu. Nah itu namanya kan diskriminasi ke saya gitu loh. Union busting, Mbak ya. Asik gak sih sebetulnya jadi pengurus serikat pekerja, kan bisa lebih dekat dengan ordal toh? Iya. Dibilang asik Mas, tapi dibilang bertanggung jawab, kami sangat bebannya itu, tanggung jawab kami sangat besar sekali, menyangkut yaitu teman-teman para pekerja, apalagi sekarang kan eranya udah harusnya itu para serikat pekerja yang teman-teman pekerja sekarang lebih pintar Mas, karena kita nggak pelatihan, tinggal buka di Google aja serikat pekerja apa ini. Memang ada pelatihan? Ada. Buat anggota serikat atau pengurus? Anggota dan pengurus ada, beasiswa juga ada. Beasiswa dari mana? Dari serikat pekerja, terutama di Hukatan. Saya itu tahu. Itu gimana kok iso seorang gaji berapa sih kok bisa ngasih beasiswa seperti itu kan? Yes. Itu gimana? Ini menarik. Jadi pernah dulu tahun 2000 berapa itu Wonosobo dapat dari pusat di Hukatan ini. Mas teman Korwil Jawa Tengah, Mas Arif Wonosobo yang mau kuliah siapa? Waktu itu kan saya sama teman saya Mas Alif yang ada di Tambi sama yang lain itu diharuskan ikut kuliah karena ada beasiswa. Sampai selesai malah itu. Oh gitu. Enggak cuma pendaftaran itu enggak. Kebetulan saya dan teman-teman yang Wonosobo itu malas kuliah Mas. Tapi yang Temanggung sekarang udah pada jadi hakim-hakim itu loh. Oh, gitu ya? Iya, udah pada selesai yang Temanggung itu. Teman-teman yang di Temanggung selesai. Itu dibiayai dari awal sampai lulus. Iya, serikat pekerja. Jadi inilah kelemahan kita. Saya sendiri ketika ada peluang untuk ikut kuliah, males dan waktu itu pikirannya karena udah punya anaknya, pikirannya selalu ini nanti kayak gini nih. Ternyata teman saya yang di Temanggung itu menjalankan dengan enjoy. Sekarang udah pada lulus. Oh gitu. Dan ya. Udah. Ya jangan disesali dong. Putusan hari ini kan hasil dari hari ini, itu dari masa lalu kan. Iya, makanya saya juga wah ini harus coba kalau dulu gitu kan. Iya. Nggak bisa. Iya. Gitu. Pak Andreas itu ketua sempat bilang kamu wajib kuliah. Baik saya, karena usia itu waktu itu saya masih kisaran tahun 35-an tahun. Sekarang berapa? 50? 38. Oh, 38 gitu. Kok komplika kayak gitu? Waduh. Minum dulu Rip atau wawancara sama teman ya komperingat gitu loh. Serasa ujian moral. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja biar teman-teman di luaran paham gitu kan. Nah, sekarang kalau serikat pekerja ada federasinya. Iya. Ya, ada federasi. Persoalan-persoalan yang pernah ditangani dan itu sangat berkesan apa sih bagi anggota serikat? Saya pernah paling berkesan itu ketika sering ya dibilang jalan-jalan kalau ada acara di Bali di mana di luar negeri. Yang kemarin itu ya? Iya. Yang story-storynya di Bali gitu. Itu juga Dulan dibayar. Iya, enggak dibayar sih. Oh, enggak dibayar. Kita memang serikat-serikat kita itu seperti itu. Kadang ada acara di luar kota, di Jakarta, Bali. Insya Allah besok Oktober itu ada Kongres Hukatan di Danau Toba. Sumatera Utara. Yes.
Kesana lagi. Iya, itu sangat berkesan sekali. Tapi bukan dicari, wah serikat pekerja senangnya jalan-jalan, enggak. Memang itu udah undangan kok kita. Memang ya untungnya berserikat kayak gini. Saya sering main ke sana ke sini. Ya, jejaringnya lebih luas. Jejaringnya lebih luas. Tapi bagaimana dengan penguatan? Nah ini yang penting tidak hanya main posting lagi di Malaysia, di Singapura, gitu, biayai sama gaji buruh. Tapi bagaimana penguatan biar buruh itu katanya ada dogma dulu ya, buruh bersatu nggak bisa dikalahkan. Nah, seperti itu loh. Bagaimana meningkatkan derajat kehidupan buruh? Otomatis kan itu harus dilakukan. Iya. Jadi saya setiap sama Pak Ketua itu tadinya setiap 3 bulan sekali sering kumpul-kumpul, Mas. Jadi kita kumpul-kumpul, kita bahas permasalahan yang ada. Mungkin kayak ini isu ya. Ini mau Lebaran. Kemarin kita isu MK. Kita gencar terus. Nanti bulan Februari kita ada pertemuan, Mas, teman-teman serikat, bahas pelaksanaan UMK udah dijalankan atau tidak. Ya. Yang kedua, ini mau Lebaran apa, teman-teman para pekerja itu yang ditanyain apa ya? THR kan. Nah itu juga isu yang kita bahas. Jadi kita sering adakan pertemuan pengurus, tapi nggak semuanya. Kalau semuanya pertemuan, wah banyak sekali itu. Buat teman-teman pengurus itu kita sering ada pertemuan seperti itu. Kita bahas lah biar kuat serikat kita. Apalagi ini bulan sensitif banget, menerima upah yang baru di Februari. Maret kita puasa. April Lebaran kan. Puasa aja udah menerima THR kan. THR juga kita sering ikut, Mas. THR di Wonosobo jadi persoalan nggak selama ini? Ada nggak beberapa perusahaan yang terus memberikan THR secara apa ya? Nggak cash tapi nyanyi di cicil gitu. Di tempat saya pernah. Oh iya, unit kerjamu kan di rumah sakit. Iya. Itu berarti outsourcing ya? Itu tapi udah selesai. Outsourcing. Jadi THR itu maksimal itu H-7. H-7 harus dibayarkan. Okay. Saya dulu pernah waktu itu salah satu pabrik lah. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Bupati, Pak Afif itu ikut turun langsung pengawasan THR. Saya suka sekali baru kali ini. Ayo Pak Afif ikut. Saya teman-teman pekerja, pengusaha ikut. Ada yang THR mau dikasihkan H-3. Ditegur langsung dengan Pak Bupati. Alasannya kenapa pengusaha itu memberikan H-3? Alasannya karena waktu itu lebarannya kalau nggak salah akhir bulan Pak ya. Mungkin kalau alasan yang lain kurang paham. Tapi waktu itu langsung tegur. Nggak boleh THR dikasihkan H-3. Pasar ngasih tutup. Kita mau beli apa itu. Kenapa nggak malam takbiran ya? Kayaknya jangan fitrah itu. Tapi kan gini juga pernah. Tapi itu udah lama ya. Ketika saya masih di jurnalis cetak. Iya. Ada nih perusahaan besar juga di Wonosobo ngasih THR-nya di malam Lebaran. Nah ini, jadi yang saya nggak inginkan seperti ini. Bagi para teman-teman pengusaha, jangan seperti inilah. Kalau memuliakan para buruh juga nanti insya Allah usahanya lancar. Ini suara-suara buruh banget. Jangan masa THR malam takbiran. Kita mau belanja apa? Nggak bisa apa ya? Iya nggak bisa apa. Toh kalau beli online aja kan, kalau COD kan kita bayarnya sulit. Sudah tutup ya? Sudah tutup, nggak terkirim. Oh gitu. Harapan ke depan seperti apa, Rip? Saya berharap untuk para pekerja khususnya di Wonosobo, satu, karena jenengan itu bebas untuk berserikat, ayo ikut serikat. Yang kedua, para pengusaha, saya berharap laksanakanlah apa yang keputusan dari pemerintah tentang kenaikan gaji teman-teman para buruh. Kalau saat ini belum ada ya, belum ada usulan penangguhan untuk UMK. Belum ada dan belum dengar juga. Ya. Iya. Saya ingin tahu sebetulnya suasana usaha di Wonosobo seperti apa sih, gitu loh. Kan dirimu pekerja, mestinya bisa langsung merasakan. Jadi kalau dilihat seperti apa, ya dilihat yang mana dulu nih, sektor-sektornya kan banyak. Iya. Ada yang di pabrik, ada yang di
toko, ada yang di Pasar langsung. pasar, swalayan dan lain-lain, ada yang di tempat saya, teman-teman sourcing juga sama. Jadi kalau suasana dari tahun kemarin sampai saat ini sama Mas. Jadi nggak ada istilah pengurangan pekerja dan lain-lain itu. Ini belum ada info seperti itu. Baru mana ya? Nggak ada. Saya belum dengar. Artinya belum ada PHK Masal kayak gitu ya. di kota-kota besar itu kan gejolak-gejolak PHK masal. Ini nggak ada kita. Artinya masih stabil ya meskipun tidak mengalami pertumbuhan yang luar biasa gitu ya. Iya. Ya, jurnalis tahu mungkin ada dengan ini di sini mau ada PHK masal kan nggak ada kan memang. Iya. Apa ada tapi diam-diam. Menang-menang baik. Satu-satu Bang. PHK-nya nggak masalah tapi satu-satu gitu. Jadi kita nggak tahu. Sampai detik ini saya sama Pak Ketua itu belum dengar ada PHK masal. Oke. Saya pengen tahu nih kalau karyawan Iya. dia diberhentikan. Kan mungkin gini juga ya. Kalau dia di PHK, Iya. karyawan berhak untuk mendapatkan pesangon. Yes. Tapi ada juga mungkin udahlah kita nggak usah memberhentikan tapi biar karyawan itu yang mengundurkan diri. Ada. Kayak gitu gimana ketika terjadi kasus-kasus seperti itu? Banyak Mas. Kadang ini yang sering yang saya alami ya, yang selama ini saya alami, ada yang ikut serikat kepingin dipecat ada. Biar itu pesangon. Pesangonnya banyak. Oke, yang ngurusi ya. ada itu. Ya. Pesangon berapa sih? Berapa persen dari gaji? Hitungannya rumit ya Mas. Jadi ada perkalian-perkaliannya. Belum pernah dipecat ya, berarti nggak itu paham. Iya. Tapi paling tidak ada gambaran selama ini. Ada gambaran. Jadi gini masalah hitungan PHK itu ini yang saya belum bisa menjawab Mas Agus karena yang rumus seperti ini yang paham di saya satu teman-teman ketua kayak Pak Andreas itu lebih paham karena sering nangani seperti ini. Ya. Saya belum pernah dipecat jadi belum tahu. Tapi kan pernah nangani. Saya belum Pernah nangani. Belum pernah. Nah tadi yang mungkin sempat tak potong. Banyak teman-teman serikat itu yang pengen di PHK. Iya. Iya. Banyak dulu ini pengalaman aja ya. Dulu ada salah satu perusahaan di Wonosobo, terutama bukan pabrik sih, adalah. Jadi ketika udah 50 tahun itu dikeluarkan paling pesangon 5 atau berapa itu. Ketika serikat saya itu ketika saya urusi ketika dikeluarkan dapat sanggungnya lebih banyak Mas. Karena udah sesuai aturan yang berlaku. Artinya ketika itu dikeluarkan ya. Iya. Tapi kalau karyawan itu Mengundurkan diri. Gimana? dikondisikan untuk mengundurkan diri, nah, gitu loh. Biar itu perusahaan punya beban untuk memberikan pesangon nggak? Kalau pekerja ya yang mengundurkan diri itu kan nggak dipecat Mas, karena dia mengundurkan. Apalagi kalau masih terikat kontrak malah nanti pekerjanya sendiri loh. Oh enggak, artinya gini, misalnya dengan masa kerja udah lama nih, Iya. udah 20 tahun seperti tadi Arif katakan, oke umur 50, mungkin itu saatnya Pensiun. ganti gitu. Perusahaan kalau mau memberhentikan, dia harus mengeluarkan pesangon. Ya kan? Didiamkan ya saya sisa tua gitu kan. Nah itu piye kayak gitu. Itu tergantung pekerja sih. Tetap kalau masih mampu bekerja ya bekerja. Oke, berarti sebetulnya nggak ada batasan di swasta. Nggak ada. Selama dia masih bisa Iya. bisa kerja, tetap dipakai. Iya. Terus tentang hak-haknya untuk BPJS dan lain-lain, BPJS ketenaga kerjaan maupun kesehatan seperti apa? Jadi gini Mas, ini yang teman-teman yang kurang paham ataupun yang tidak ikut serikat dan kurang tidak tahuan karena memang begitu kerja yang penting saya kerja lah. Ya, dapat gaji gitu kan. Gaji itu. Kadang kita mengabaikan tentang masalah BPJS dan itu udah ada diatur dan itu diwajibkan untuk ikut Mas. Baik itu ketenaga kerjaan, baik itu kesehatan. Itu udah diatur semuanya, udah sekian baiknya. Kadang tidak dijalankan. Tahu-tahu ketika pas kerja. Pas butuh membutuhkan itu ya. Pas kerja kebetulan sakit. Ada kecelakaan kerja lah misalnya gitu. Enggak kecelakaan itu sama aja. Kita sakit kan. Katakan sakit lah. Sakit dibawa ke rumah sakit. Dia nggak punya BPJS. Nah di sini saya selaku serikat pekerja kadang ya mikir dia itu kan udah dilindungi. Apalagi
teman-teman para pekerja ini apakah karena tidak tahu atau karena pengusahanya jedor porah atau gimana itu. Jadi saya inginnya karena jaminan sosial ini sangat penting sekali, Mas. Itu sangat penting sekali, apalagi BPJS Kesehatan, Bata Kerjaan, itu sangat penting sekali. Iya, ini kan harusnya menjadi tugas siapa? Serikat pekerja. Kalau pengusaha barangkali karyawan nggak nuntut, it's okay karena meminimalisasi pengeluaran seperti itu kan. Betul. Tapi bagaimana serikat pekerja itu nanti mengedukasi para pekerja, baik anggota maupun bukan, loh, ini tanggung jawab sosial dan moralnya. Iya. Jadi seperti ini, Mas. Saya juga sering sulit. Misalkan saya ya masuk ke salah satu perusahaan, bukan anggota saya. Di pintu aja kan udah ditanyain, mau ngapain, Mas? Oh, gitu ya. Iya kan? Ya. Nah, saya dari serikat pekerja mau lihat ini kan nggak boleh. Itu ranahnya kan pengusaha juga bisa berhak nggak boleh. Nolak. Karena nggak ada laporan kecuali pekerja lapor. Kadang ada yang di rumah. Dulu itu sering banyak rumahnya untuk kumpulan teman-teman pekerja. Walaupun bukan anggota waktu itu karena beban moral saya dan Pak Andreas itu. Apalagi rumahnya Pak Ketua. Kalau ada salah satu perusahaan lagi masalah. Jadi base camp ya? Iya, di base camp. Sering kumpul-kumpul di rumah saya, kumpul-kumpul. Karena teman-teman buruh nggak bisa kumpul-kumpul di warung kopi, Mas. Iya, Om. Jadi kita para pekerja itu jarang sih yang lapor. Saya nggak diberi ini. Sulitnya di situ, Mas. Saya itu selaku pengurus serikat pekerja kesulitan lah. Kalau toh langsung masuk kan namanya, misal saya langsung masuk. Kamu ini kok pengusaha gimana, teman-teman pekerja nggak dikasih jaminan sosial dan lain-lain. Lah, kamu siapa? Emang lu siapa? Iya gitu itu. kan? Oh. Saya bingung. Dia bukan anggota. Tahu-tahu udah keluar-keluar kayak gini malah ini kok teman-teman udah dikasih. Timbulnya fitnah ya. Iya. Makanya lebih bagus penyelesaiannya lewat tadi ya. Iya. Pembicaraan atasnya itu ya. Iya. Jadi kami selaku Aliansi Serikat Pekerja Wonosobo, kalau toh teman-teman para pekerja yang nggak gabung di serikat itu, kami bukannya nggak mau ngurusin, tapi karena ketidaktahuan. Misal baru sriwing gosip lah, ini kerjaan ini kok upahnya nggak UMK, nggak dikasih jaminan sosial. Karena sriwing kebetulan masih ada saudara, terus saya langsung gebrak ke pengusahaan, malah rinciannya ada semua. Terus yang salah siapa? Oh, gitu. Iya, jadi para pekerja harus benar-benar teliti, terus harus berani lah. Karena berserikat itu juga dijamin undang-undang ya. Iya, itu enggak maksudnya enggak ada istilah serikat itu nakal dan lain, enggak. Kita malah justru di situ akan terdidik bekerja dengan baik, terus cara terlindungi hak-hak kita. Oke, serikat itu kan diambilkan dari para pekerja. Ya. Terus hidupnya organisasi dari mana? Pungutan dari Ya. Pungutan iuran ya, jangan Iuran. pungutan. Iya. Kita iuran, Mas. Itu paling murah sekali kok iurannya. Berapa itu per pekerja? Per pekerja itu kalau di Wonosobo malah kami dan Pak Andreas alhamdulillah hampir 3 tahun ini belum pernah narik. Dan terus untuk operasional? Kita sama Pak Andreas kadang pakai uang pribadi, kadang ada yang ngisi dan lain-lain. Itu kalau untuk besaran iuran itu per anak itu 5.000 Per tahun? Oh, per bulan? per bulan. Per bulan 5.000? Iya. Dengan anggota yang sekitar 10.000 tadi lumayan banyak ya? Banyak itu kalau ngisi, Mas. Oh gitu. Tapi realitanya berapa persen yang ngisi? Jarang sih. Jadi gini, dari 5.000 itu aja kan yang berapa persen masuk ke PUK unit-unit kerjanya, yang berapa persen di DPC, yang berapa persen kita setorkan ke pusat. Oh gitu. Jadi enggak masuk ke kita semua, itu enggak. Karena uang itu juga untuk operasional teman-teman juga yang di bawah, yang di kabupaten sama yang di provinsi. Tapi dari hasil yang selama ini ada berapa kira-kira per bulan? Saya biasanya kalau store ke DPP itu 1 tahun kita storekan, kadang kemarin aja saya storekan sama teman-teman 2 juta. Setahun? Setahun. Kecil no? Kecil iya, saya storekan. Ini aja bulan ini
teman Korwil juga udah telepon, Mas Arif josnya belum store. Insya Allah nanti kalau ada ya setiap organisasi ya emang iya butuh uang karena untuk berjalan. Ini organisasi mandiri kan. Ya. Ditopang dengan APBD enggak? Enggak lah, enggak. Oh gitu, barangkali ada topangan dari APBD untuk serikat pekerja gitu kan. Iya. Itu kenapa serikat pekerja lo masih komit untuk lebih dekat dengan pekerja ya daripada pengusaha ya. Iya. Oke Arif, ini kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup panjang nih kayaknya. Ya. Yang jelas bahwa dunia pekerja ini memang dunia yang sangat dinamis. Hari ini 2025 untuk UMK di Wonosobo itu mencapai 2 juta berapa nih tadi aku lupa? 2.299.521 lah. Oke, barangkali nggak cukup ya. Artinya bukannya nggak cukup. Ya namanya UMK sih. Iya, tapi, itu keputusan. Betul kan? Tapi bagaimanapun juga berapapun gaji yang diperoleh ketika itu dimanfaatkan secara wajar, secara baik, insya Allah cukup. Iya. Yang nggak cukup itu biasanya gaya hidup. Iya betul. Ya, seperti hari ini misalnya Arif gajinya 2.900.000 tapi bawanya mobil jazz, ya sangat-sangat tidak mungkin toh. Serikat pekerja ya. Itu adalah dinas toh. Oke, dan terima kasih selamat atas kenaikannya ya meskipun belum menikmati ya. Iya. Salam untuk teman-teman pekerja. Siap. Titip untuk teman-teman yang belum masuk serikat karena ini jumlahnya juga lumayan besar dan ini menyangkut kedaulatan para buruh, para pekerja. Gitu. Salam untuk teman-teman Hirip. Ya. Demikian teman-teman sekalian, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang kita berkaitan dengan masalah pengupahan maupun dengan serikat pekerja. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata dunia pekerja, dunia buruh dan dunia pengusaha ini sebetulnya harus saling sinergi. Di satu sisi pekerja membutuhkan upah dari para pengusaha, di lain sisi pengusaha membutuhkan tenaga dari para buruh ataupun pekerja, tidak bisa berdiri masing-masing, dan di tengah-tengah itu ada yang namanya serikat pekerja sebagai sebuah lembaga yang menginisiasi atau menjembatani ketika terjadi persoalan-persoalan dalam hubungan kerja. Ya, betul. Ini yang kita harapkan. Adapun gejolak-gejolak ataupun dinamika dalam dunia kerja memang hal yang wajar. Tidak ada jalan yang selalu mulus. Yang ada adalah gelombang-gelombang ataupun riak-riak yang selalu menyertainya. Tapi percayalah selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan. Demikian saya Ida Agus bersama Arif Susanto ya. Saya akhiri pertemuan kita akhiri podcast pada siang hari ini dan terima kasih. Ya, demikian Lintas Topik hari ini sangat luar biasa sekali Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan juga para pemirsa YouTube Lintas Topik ya dimanapun Anda berada. Pembahasan hari ini cukup menguras menguras pengertian pengertian dari berbagai pihak ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Arif udah hadir ya di studio kita. Semoga sehat selalu dan kita mungkin bisa undang lagi next time ya dengan pembahasan yang berbeda ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda para pendengar radio dimanapun Anda berada. Lintas Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Jangan lupa setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore bisa juga ya didengerin di live streamingnya Citra FM dan juga Purnama Sidi di jogjastreamers.com. Mau tanya-tanya boleh juga ya di WhatsApp 0858 7886 3930. Saya Riki Bibisar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengungkap fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.